Halo semuanya, selamat datang di podcast Teh Hangat. Aku Kevin Chiu dan co-host kita David Wijaya. Nah, kali ini kita di episode yang spesial, di episode 4 season 2 mengenai Expat Love Indonesia. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa di dalam episode ini mungkin kita memperluas sedikit, bukan mengganti, tapi bukan cuma expat yang di Indonesia, tapi bagaimana orang Indonesia atau yang campuran yang di luar negeri bisnisnya. Tentunya bukan cuma bisnis, tapi juga kehidupan personal life, juga spiritualnya, supaya dapat memberkati setiap kita. Teman-teman, sekali lagi sedikit tambahan bahwa mungkin buat episode kali ini nggak cuma Inggris atau Indonesia, tapi kita Indo-English. Ya, Indo-English, dan mungkin ada beberapa tambahan dari bahasa-bahasa teman-teman ya. Saya perkenalkan dulu, di sini ada Mr. Roni, mungkin ada sedikit sapaan. Hai, konnichiwa, Kikuchi Aratame Roni desu. Ya, Mulai samurai ya. Mr. Roni dari Jepang ya. Oke, silakan di sini. Hai, I'm Patricia Sylvia Mamusung, tapi lebih dikenal dengan Patricia Yun. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ya. Jadi Ibu Patricia tinggal di Korea dan berbisnis di Korea yang kolaborasi dengan Indonesia. Dan punya suami dari Korea. Korea. Oke. Silakan. 大家好，我是来自中国的 Oke. Ya. Namanya siapa? 王。 Oke, Wang. jadi Mr. dengan Wang. Mr. Wang ya dari Chungko ya atau enggak China ya. Saya orang Indonesia bukan China. Lanjut. Mijn naam is Eliseo, hoe gaat het allemaal? Itu apa? Spanyol apa Belanda atau apa itu? It's Dutch. Dutch, ya Dutch. Oke, Belanda ya teman-teman ya. Jadi Pak Seo ini campuran Belanda dan Spanyol yang tinggal di Indonesia dan bisnis juga di Indonesia. Oke, jadi teman-teman kita mau sedikit introduction ya. Mereka ini adalah pembisnis-pembisnis yang luar biasa ya, dan mungkin dapat menginspirasi kita ya, supaya kita tahu bahwa bisnis nggak cuma di satu tempat lokal, tapi bisa saling kolaborasi ya Pak David ya. Betul. Nah di sini Pak Mr. Roni mungkin boleh sedikit introduction ya buat Boleh. bisnisnya ya. Bukannya dari sana. Oh ya dari sana ya, silakan. Boleh. Nah, ini kita udah kedatangan juga ya, jauh-jauh dari Spanyol, dari lahirnya dari Belanda ya. Tinggalnya di Spanyol, habis itu cukup lama di Indonesia kan ya. Oke, saya orang Spanyol aslinya, lahir di Belanda, tapi ya sudah lama di Indonesia. Oke, sekarang Ya. di Indonesia kerja atau bikin usaha berarti? Iya, saya usaha. Jadi saya bikin consulting company, simple, kecil, simple, di bidang leadership. Oke. Jadi kalau mau ditanya, Eliseo, panggil saya Seo saja ya. Apa bidangnya? Saya deliver banyak leadership training. Oke. Jadi di bidang leadership ya, Ya. pelajaran. Thank you. Kalau Mr. Wang, apa yang dikerjakan di Indonesia nih? di konstruksi. Konstruksi ya, Ya. jadi bidang usaha konstruksinya. Ya. Oke. Kemarin itu Mr. Wang itu juga masuk di Karawang BYD ya, BYD pabrik ya. Bukan, Cetil ya, jadi baterai Baterai China. Oke, wow, Ya, kemarin didatangani Pak Prabowo 79 T itu. Nah, jadi Pak Mr. Wang ada masuk itu. Iya, iya. Biasa untuk itu. Hebat ya. Ah. Kalau Bu Cia gimana Bu Cia nih? Bisa-bisanya disingkat jadi Cia. Bu Patricia. Oke, aku sih sebenarnya dibilang expat enggak, aku diaspora. Aku Indonesian, but I'm living in Korea. My husband is Korean. Okay. Jadi but I'm doing business also in Korea. And saya juga punya perusahaan di Indonesia dan juga di Korea. Saya sendiri core bisnisnya adalah tour and travel di tourism. Tapi berkembang dan kita ada di akademi, ada di beauty and medical. Jadi kita sebagai perusahaan yang punya license untuk mendatangkan pasien, operasi plastik dan international patient facilitator. But license itu under our company. Wow. Berarti yang di Indonesia yang mau operasi dan sebagainya. Selalu bisa- sana. Kita ada So- agent banyak di sini. Dan Wow. juga tour and travel juga kita B2B, lebih ke agent. Jadi B2C juga ada, tapi lebih kuatnya di B2B, sudah lebih dari 10 tahun, hampir 12 tahun. Oke. Ya,
Dan yang lain-lain aku rekrutmen juga untuk manpower. Jadi kita penyedia tenaga kerja untuk orang-orang Indonesia dari India, Hanwha, Daewoo seperti itu. Kita ada job ordernya. Dan yang aku mau angkat di sini adalah International Partnership Collaboration IPC. Aku as a chairperson di sini. Jadi kita memfasilitasi bridging sebagai mediator juga antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Korea tentunya. Dan banyak sekali yang bisa kita kupas dari IPC aja. Tapi kalau bicara IACP ini kita bicara grup, nanti mungkin ada momen lain gitu ya. Tapi overall aku harap dengan pertemuan ini juga IPC ini bisa menjadi tahap awal untuk kita bisa berkolaborasi lebih lanjut lagi, terutama dengan Ko David Wijaya dan Ko Kevin. Iya. Ya, jadi teman-teman ini kalau teman-teman ada yang tour ke Korea ya, itu rata-rata semua kerjasamanya sama Bu Patricia. Iya, aku biasa yang operatornya. Asik ya. Iya. Sekarang Roni sama, silakan. Mungkin tadi tidak paham ya bahasa Jepang. Jadi perkenalkan diri, nama saya Roni Paat. Sebenarnya saya juga warga negara Indonesia. Cuma lahir di Jepang, lama tinggal di Jepang, saya 13 tahun di Indonesia. Dan juga 4 yang Indonesia saja, yang sisa Japanese. So let's say I can say I'm Indonesian but I'm Japanese here. Okay. I'm the founder, let's say, founder of Amigos Group, which based on in F&B, beauty sama Wagyu supplier, and also saya baru bangunin creative design, and also baru mau jalanin interior di Indonesia. Kalau di Japan, I also have a consulting company and also exporting Wagyu from Japan. Salam kenal. Luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman tahu yang kemarin sempat Raditya Dika sama istri datang villa restorannya itu Unagi itu punya beliau. Jadi dari Jepang itu kerjasama sama Aeon ya. Di semua supermarket itu ada restoran dan bisnisnya beliau. Kalau yang di Aeon supermarket itu saya jual gyoza. Gyoza. So if you guys come to Aeon supermarket, please buy gyoza. Ya. Big Boss semua ya ini kayaknya. Big Boss semua ya. Nah, ini kalau David juga sama ya, mungkin belum pada tahu. Aku kenalin juga ya kaos kita. Jadi kalau David ini yang punya dari FYP Management and Agency, di mana itu ada lebih dari 3.000 talent se-Indonesia ya. Jadi influencer call kalau misalkan ada brand mau kerjasama bisa sama Ko David. Iya. Oke. Tapi di sini keren-keren semua ya orang-orang di sini, dan basically ada yang dari Spanyol tadi kan, dari China, Korea, dan juga dari Jepang ya. Pastinya jujur aja, karena semakin di sini banyak banget orang-orang luar yang kolaborasi sama Indonesia. Iya, betul. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang kita bisa tanya langsung kira-kira kenapa sih mau berbisnis di Indonesia kayak gitu kan. Itu kan sesuatu yang betul. Sukanya menarik apa yang sekali disukai ya? Apa yang disukai. Nah, kita mau mulai dari mana dulu nih? Dari Mr. Seo. Ya, kondisi saya agak berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain. Karena kalau dibilang expat, saya sebetulnya bukan expat. Karena saya sudah sangat lama di Indonesia. Jadi kalau kita tumbuh berkembang di negara udah lancar sekali ya teman-teman. Ini sebenarnya latihan tadi. Cuma tipnya matiin dulu. Bukan AI tapi. Jadi kondisinya agak berbeda. Jadi secara fisik saya sangat barat gitu ya orang bilang. Tapi secara di dalam itu udah Indonesia. Jadi kalau dibilang onderdilnya lokal lah. Casingnya aja begini. So saya harus menjelaskannya tentunya dengan fair ya, bahwa saya di sini bukan mengembangkan bisnis, tapi karena saya dari muda di sini, saya ikut alur tumbuh berkembang di negara ini dan kemudian kerja seperti biasa, tapi kemudian saya masuk ke bidang consulting. Ya, khususnya sekarang saya sangat specialized di leadership training. Ya, apapun itu, apakah itu coaching, mentoring, saya fokus ke situ. Jadi saya bantu banyak perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan kepemimpinan gitu. Saya udah lihat. That's my business di Indonesia. Iya. Biasa. Kemarin saya udah lihat klien-klien yang dikasih lihat dari pas saya, wah luar biasa perusahaan-perusahaan besar semua. Thank the Lord. Kalau misalkan bisnis di Indonesia seru nggak?
Susah nggak di situ? Seru. Oh, kalau kamu tanya itu, ya, berapa jam kita punya? Gini, saya nganggap itu unik sekali, serunya unik. Sekalian mungkin saya akan, misalnya you bertanya ke saya, apa sih uniknya? Saya anggap campur ya jadi satu ya, saya bikin jadi satu. Karena saya dilihat sebagai, pertama Indonesia sangat suka training. Karena tapi trainingnya kita harus lihat nih, suka training kenapa? Kalau di Jepang orang training dia belum ikut training sudah mempersiapkan diri. Kalau di sini begitu duduk di ruang training mempersiapkan diri. Jadi kita selalu harus buy time dengan energizer, dengan icebreaker, supaya on gitu. Gitu. Nanti kita nggak bisa ngomongin soal mindset itu. Nah, buat saya lebih menariknya lagi karena mereka melihat casing saya selalu dianggap expat. Jadi dilihat, wah ini ahli. Padahal belum tentu. Saya bukan orang tapi tuntutan mereka adalah ahli nih gitu. Sebetulnya it's good for me karena itu benefit for me. Untuk saya jadi ya lebih mudah ngatur lah gitu. Saya bisa setting the tone. Sebetulnya itu hanya masalah psikologi aja ya. Yang saya anggap menarik adalah di Indonesia kalau kita mengadakan pelatihan ya itu mereka suka sekali dengan activities. Jadi saya juga kebetulan saya tipe yang kalau memberikan pelatihan senangnya yang dynamic. Jadi cocok. Tapi begitu ketemu peserta training misalnya orang Jepang, misalnya salah satu perusahaan yang pernah saya layanin, saya sebut di sini nggak apa-apa ya karena untuk kebaikan. Inpex misalnya itu kan banyak sekali orang Jepang misalnya karena memang Japanese based company kerjasama dengan Indonesia. Begitu ada orang Jepang sebagai peserta, saya harus jangan terlalu dengan banyak aktivitas. Mereka nggak suka. Mereka maunya jadi kasih aja intinya. Ya, itu menarik sekali lihat perbedaan itu. Di Indonesia pelatihan kepemimpinan sangat dibutuhkan. Saya melihat, jadi saya berada di ceruk yang tepat. Udah lama nggak dengar ceruk kan? Di sini sangat dibutuhkan kepemimpinan itu. Menurut saya variasinya banyak sekali. Apalagi Indonesia menganut sistem kolektif ya. Jadi kita bisa mengangkatnya dari sisi sama-sama, nggak mesti satu. Dan itu menarik. Siap ya. Kalau Mr. Wang gimana, Mr. Wang? 他问你为什么你会感兴趣在印尼做生意？你可以用中文回答，然后我可以翻译给他。Berpikirnya keras nih ya. 为什么喜欢在印尼做生意嘛？做生意？其实我现在面对的很多客户都是90%都是中国的过来的一个生产厂家。然后我为什么说喜欢在这里，也不是怎么说呢？因为很多现在装修，特别是装修上面，印尼的装修市场，它是效率非常慢，然后需要我们整个所有中国来的一些那个厂家嘛，或者开店的，他们都需要快速的把这个给完成这个工作，所以需要像我们这种用中国人这样子，就是比较快的去完成每一个装修啊，或者每一个那个工作。Mr. Wong bisa tertarik dia maksudnya tuh bisnis di Indonesia karena kan partner kerjanya tuh sebagian besar 90% tuh kebanyakan orang Tiongkok kan yang di Indonesia. Dan kedua itu dikarenakan kalau untuk pengerjaan konstruksi di Indonesia itu kalau yang khusus orang Indonesia itu pekerjaannya kan lambat sekali kan penyelesaiannya kan. Jadi kalau untuk orang WNA yang buka konstruksi di sini itu mereka rata-rata itu minta memang orang orang kontraktor yang dari Cina itu kerjakan di sini gitu loh, jauh lebih cepat selesainya. Ya, aku bantu masuk mic lagi ya, kata kan nggak masuk mic. Jadi Mr. Wang ini suka di Indonesia salah satunya dalam bisnis karena dia punya banyak partner dari China yang lagi buka usaha di Indonesia gitu ya. Dan partner 90% orang China juga karena mereka nyari yang lebih cepat ya, karena dari
Mr. Wang itu bisa lebih cepat lah, Senin sampai Minggu kerja ya kalau nggak salah ya, Senin sampai Minggu kerja sehingga mereka disukain buat partner di sini. Iya. Okay. Jadi poinnya memang jadi pembelajaran ya buat gimana Indonesia ini harus berbenah juga ya sebenarnya termasuk kita supaya ya tadi gimana mekanisme bekerjanya lebih efisien, efektif juga ya supaya pekerjaan-pekerjaan bisa lebih cepat berarti ya. Benar teman-teman. Itu yang jadi peluang dia tuh masuk ke Indonesia. Iya, itu jadi peluangnya Mr. Wang. Peluangnya menarik ya tadi ya, banyak sektor-sektor yang memang perlu yang lebih cepat, lebih efisien, efektif ya. Betul. Gitu. Jadi ya memang banyak PR, apalagi di Indonesia banyak sektor tadi konstruksi pembangunan ya. Betul, luar biasa. Kalau dari Bu Cia gimana nih? Luar biasa. Lebih singkat ya. Pertanyaannya. Pertanyaan tadi kalau misalkan kita ngeliat kenapa sih suka misalkan udah di Korea kenapa nggak jadi gerben aja di sana nih, kenapa harus bisnis nih di sini? Pertama aku lihat di sini SDM-nya tinggi, kuat. Ya. Terus market besar. Oke. Karena aku lihat pasarnya di sini cukup oke karena orang-orang juga konsumtif. Sedangkan kita Korea kan negara lebih ke produsen, selalu menciptakan sesuatu. Pasarnya siapa ya? Asia Tenggara, Southeast Asia, salah satunya Indonesia. Dan Indonesia peluang sangat besar. Anak muda sekarang juga hampir 60% ya. Jadi kalau mau ke depan perpolitikan target anak mudanya udah selesai tuh. Sekarang. Jadi itu yang perlu diangkat anak muda sekarang. Hanya saja memang harus belajar lebih lanjut dengan negara-negara maju karena Korea itu kan negara maju. Iya. Tapi kalau misalkan melihat bisnisnya sendiri ke depannya dengan Korea memang bakal banyak industri. Kalau di Korea kan kosmetik ya, skincare ya, itu sebenarnya Korea ini tipikal yang melakukan segala sesuatu dengan percepatan, speed ya. Namanya dikenal dengan negara pali-pali. Apa tuh? Negara cepat-cepat. Jadi melihat budaya Indonesia yang Indonesia membuat mereka nggak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Coba kalau lihat, aku lebih percaya diri dengan Jepang. Kalau melakukan bisnis di Indonesia itu mereka stabil. Kalau Korea 1 tahun nggak menghasilkan mereka tutup. Jadi kan kalian lihat kan, karena mereka mau cepat, percepatan gitu. Karena udah ada hal yang baru lagi yang perlu mereka explore. Mereka akan pergi ke negara berkembang lain. Jadi harapan aku ngelihat Korea masuk Indonesia ini juga besar karena sekarang dari pemerintah sendiri sekarang sudah membuka secara luas untuk seperti K-pop itu mengadakan konser juga masuk ke sini, itu kan peluangnya untuk anak muda. Anak muda kita 60%. Nah, yang training ini sangat penting sekali. Kenapa mereka itu butuh. Aku ada bisnis training juga, pelatihan khusus untuk bahasa. Karena bahasa juga sangat diperlukan, bahasa Korea. Jadi untuk masuk bekerja sebelum masuk ke Korea harus ada basicnya untuk belajar bahasa Korea. Dan aku lihat sih peluang mereka anak-anak muda sekarang di Indonesia, mereka lebih ke K-wave ya, semuanya coba nonton drama Korea nggak? Ayo. Semua kan, bukan Dracin yang CEO. Rata-rata drakor, karena mereka udah ada panutan sendiri. Mau dari drakor, K-popnya, K-foodnya itu semua udah dibantai sama teknologinya sama Korea. Tapi aku lihat nih bisa mengikuti. Jadi beliau juga nggak salah yang kemarin masukin salah satu konser band ke dari Korea ya. Jadi teman-teman, ini satu buah challenge juga buat kita, jangan cuma jadi negara konsumen tapi jadi negara yang produsen, produktif luar biasa ya. Oke. Thank you so much. Selanjutnya dari Roni, Mr. Roni. Ini pertanyaannya apa yang disukai dari bisnis Indonesia? Actually, I would like to say, terutama, I love you Indonesia because you give me a chance to have a lovely wife here. So that cause I saya bisa tinggal di sini selamanya, and thank you for that. And nextnya I love your food culture, which kalau pedas banget, kalau manis banget, dan kalau asin dan pahit. Jadi you guys are so clearly make it like food culture is really understandable. Dan kalau seandainya ada papan yang warna merah dan ada api-api yang kayak gitu kan ya, ini pasti pedas, so I don't. Gitu. Dan yang ketiga let's say Indonesia, I love it
karena as a business wise and also lifestyle, inspirationnya luar biasa, kreativitinya luar biasa. Kalau di Jepang tuh semua diatur. Yes, Indonesia also diatur, cuman there's sisi point of view-nya ada banyak. So as much as you can imagine sesuatu, there is a way to approach there. Jadi Indonesia tuh ada kayak kata-kata, let's say jadiin dulu. Power of that is really incredible. Seandainya saya buka toko nih, dan sebulan sebelum target pembukaan belum jadi nih, jadi kita deg-degan nih sebagai owner dan manajemen lain. Tapi ya di end of the day ya itu udah jadi. That's the power of Indonesia. They are so incredible. That's it. Okay. Thank you so much. Aku bantu ini nih sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang ini kenapa maksudnya pedes-pedes banget esensi makannya di Jepang, makanannya itu kadang kurang begitu rasanya, kurang nendang gitu ya. Jadi di Indonesia ini lebih nendang rasanya gitu. Dan juga kedua mengenai Indonesia yang kreatif ya. Jadi kayaknya buka restoran langsung buka usaha langsung buka. Nah nekatnya itu justru di salutin sama Jepang gitu ya. Itu satu buah keberanian, satu buah hal yang kreatif luar biasa ya. Kan sama ya, thank you so much guys. Iya. Tapi kalau misalkan bahas di Indonesia nih, tadi kan kenapa tertarik bisnis Indonesia? Nah pertanyaan berikutnya, kira-kira ada nggak ya yang di Indonesia yang seharusnya tuh bukan hanya bisnisnya tapi orang-orang yang kira-kira bisa diimprove kira-kira kalau misalkan dibandingkan dengan negara di sana nih, kira-kira ada nggak insight-insight buat kita nih kayak gitu yang lagi dengerin mungkin pelaku usaha atau apapun itu supaya kita bisa growing jadi lebih baik lagi. Monggo dari sebelah sisi kiri lagi ya. Ya banyak. Oh ya, banyak. Bisa satu sesi sendiri ya jadi ya. Kita di Indonesia kita punya satu kehebatan yaitu budaya kolektif. Oke. Di satu sisi itu sangat baik, ada juga sisi. Boleh cerita sedikit nggak budaya kolektifnya seperti apa tuh mungkin? Oke, saya nggak bicara gotong royong ya. Iya. Tapi saya bicara tentang nggak ada kalau di satu perusahaan itu atau di saya nggak harus ngomong perusahaan ya, bisa juga di rumah, di warga atau gimana. Misalnya ada satu warga yang, let's say, saya baru ngalamin sekarang sih, di daerah Sentul. Tapi jangan sampai jadi viral soal Sentul ya, karena Sentul ramai sekali itu. Misalnya satu warga nggak suka, itu bisa tuh nanti yang lain sama, terus akhirnya punya satu kekuatan untuk menyampaikan gitu. Saya melihat itu nggak sama dengan di luar. That's typical Indonesian gitu. Bagus dari sisi ya kita nggak perlu berjuang sendirian gitu. So individualism di sini kan nggak terlalu dapat tempat gitu. Gitu. Di perusahaan juga seperti itu. Misalnya kalau saya agak campur dikit dengan budaya yang lucu ya, kayak nggak enakan. Budaya nggak enakan. Kalau satu belum pulang, yang lain belum pulang. You get my point ya? Itu walaupun cerita sederhana, tapi ternyata bisa berdampak berdampak positif ya ke sendi-sendi perusahaan itu sendiri. Nah, yang misalnya saya mau nyebrang dari kolektif ke hal yang lain, mindset juga. Karena kolektif mindsetnya itu berarti ya oke, kita akan menyelesaikan sesuatu dengan unsur kebersamaan, tapi di sisi kurangnya adalah ya jadi lama. Ya, karena seseorang kalau mau mengerjakan sendiri nanti yang lain bilang, nah gimana ya, saya nggak bisa bicara terlalu banyak, tapi di salah satu tempat yang saya layanin juga ya, di satu perusahaan, itu nanti antara Indonesia sama yang pekerja dari luar negerinya itu kelihatan tuh. Di Indonesia sangat kolektif, yang dari luar negeri enggak. Mereka secara individu sangat what do you call it ya, dedikatif. Tapi yang kolektif ini jadi lama justru. Di sisi lain juga ada bagusnya, yaitu kerjasama. Kalau bicara teamwork, tapi nggak bisa dicampur dengan togetherness, karena Indonesia itu kan rasa kebersamaannya tinggi sekali. Tapi itu nggak mesti sama dengan teamwork. Kalau demo bareng misalnya, satu nggak suka yang lain ikut. Kalau nggak ngikut nggak enak, nanti campur kan tuh. Karena nggak enak akhirnya ngikut. So we have to be very clear in this country untuk benar-benar pilah antara mana yang kolektif benar, mana yang enggak. Tapi kalau dilihat dari mindset sih ya, kan you tadi tanya apa sih yang
bisa banyak dikembangkan di Indonesia. Pemimpin di Indonesia masih menggunakan mindset senioritas dan itu masih sangat pekat. Ya, jadi budaya seniority, aku adalah yang di atas kamu, yang akan menyulitkan apa ya? Kalau pernah dengar istilah merit nggak, meritokrasi misalnya? Ya, mestinya kan berdasarkan kompetensi. Kok ini masa berdasarkan position, you know what I'm saying lah ya. Nah itu yang menurut saya masih sangat perlu dikembangkan di sini. Makanya kalau saya bicara tentang transformational mindset, saya selalu ngarahin arah ke situ. Gimana you mau berkembang kalau masih senioritas yang jadi budaya utama. Dan itu menarik karena lahannya banyak dan hampir semua sendi di bangsa kita ini membutuhkan pengembangan di areal itu. Di sisi lain mereka punya rasa hormat. Nah itu susah kalau di luar, ya kan? Kalau atasan kita hormat gitu. Ya ada bagusnya juga. Ya itulah yang membuat dinamika yang menarik kalau ngadain pelatihan. Kalau buat saya, gitu. Saya ngelihatnya banyak sekali sendi-sendi yang bisa diangkat di sini. Iya. Tapi senioritasnya berarti too much ya mungkin kadang ya. Ya, in some cases terlalu banyak sih. Jadi karena bukan gini. Saya pakai istilah bahasa Inggris ya, mainstay-nya itu go to sikapnya. Kalau ada apa-apa udahlah angkat yang bicara gitu kan. Itu nggak hanya di militer, itu wajar gitu kan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan bahkan di lingkungan organisasi yang dituakan. Jadi menurut saya kita masih bisa banyak memetik manfaat untuk belajar bagaimana kompetensi yang diutamakan. Gimana kalau kualitas seseorang, coba aja di banyak perusahaan kan yang naik jabatan bisa jadi karena kenapa bukan karena quality, kenapa bukan? Nah itu menjadikan pelatihan kepemimpinan itu jadi sangat menarik di Indonesia. Jadi argumen yang benar itu adalah yang bagus, yang benar itu yang diutamakan, bukan argumen dari siapanya gitu ya. Jadi saya kira kalau kita bicara merit, ya harusnya itu yang diutamakan. Terus saya kira walaupun kita nggak bisa bilang bahwa cuma kita yang suffer because of that. Di Eropa juga ada. You mau masuk Oxford, Harvard, Oxford, Cambridge susah sekali. Dan baru-baru ini saya banyak mempelajari bahwa ya kalau ada uang bisa juga gitu ya. Berarti di sana juga dong gitu. Sama aja. Di negara lain juga ada, tapi di sini karena itu ya, karena kolektif, karena rasa senioritas, karena nggak enak, ada budaya asal bapak, asal senang apa. Itu masih sangat kental di sini. Ya. Kalau dibilang tapi apakah bukankah itu Asia? Enggak juga, Jepang kan Asia, Taiwan Asia, Singapura Asia. Kenapa kita harus beda? Mereka juga kolektif kok banyak. Jepang juga kolektif menurut saya, budayanya bagus, ya kan. Negara-negara Asia Tenggara juga kolektif, gitu. Tapi ada sesuatu yang spesial di kita. Kalau mau dibilang apakah itu kekuatan? Iya. Karena kita unik dalam hal itu. Apakah itu kelemahan? Iya juga. Saya masuk justru untuk membantu membenahi hal-hal. Iya. Thank you, Mister. Kalau dari hal apa yang harus dikembangkan orang Indonesia, atau ada kendala gak selama Indonesia yang mau dikembangkan rasanya? Yang kendala yang harus dikembangkan. Ya, atau ya sama orang Indonesia gitu, atau di Indonesia. 就是你在印尼做生意的时候，有没有就是遇到在你生意上就是一些挑战啊，还有就是你遇到了就是可以再发展的那种挑战，有没有在印尼？有的。来印尼感触其实很深。我从年轻的时候在日本学习的一向都是一种快速的一种工作的方式。然后来到印尼以后，就是他们的生活非常幸福感非常高，就说生活节奏也比较慢，跟以前比如说去日本也好，在中国也好，就所学到的、所见到的东西完全是相反的。对我的最大的挑战就是什么？一个我们中国人也好，日本人也好，可能其他国家他们做任何事情会追求的是一个效率。但在印尼的效率好像是其次，就一定要幸福感要很高，所有人的工作的整个人的幸福感，要觉得我自己做的工作做得舒服才可以。
然后呢，就是在一个最大的挑战对我来说就是语言障碍，印尼语很难学。我来了2年，就是这个印尼语还是停留在学习单词的份上，包括这个荷兰的兄弟、日本的这个兄弟，他们的印尼语让我感触非常深。我什么时候能达到他们这种水平？啊，这个就是很大的挑战就是这里。然后心理最大的挑战就是一个节奏，工作节奏上面对我们来说可能有点想法。Sorry ini. Oke, ini langsung biar nggak 2 kali nanti aku lagi. Nggak apa sih. Nggak apa-apa di situ aja. Ya, di situ aja. Masih kedengeran. Kedengeran kan? Ya. Nah, saya translate dulu ya. Dari Mister bilang kendala yang dia ketemuin di Indonesia itu seperti ini. Dulu kan sebelum di Indonesia beliau udah pernah ke Jepang kan. Nah, di Jepang itu cara kerja di Jepang itu cepat sekali. Tapi kalau di Indonesia itu benar-benar itu kendala yang dialami itu benar-benar sulit karena orang Indonesia itu selalu hidup di zona nyaman. Jadi pada saat kerja mereka tuh merasa yang penting saya kerjanya nyaman aja, tapi mereka tuh enggak yang kerja dengan cepat gitu. Tapi sedangkan orang luar itu kerjanya maunya hasilnya, umpama kerjaan ini hari ini udah harus selesai ya, tapi orang Indonesia tuh nggak kayak gitu. Nah, itu kendala yang paling besar yang dialami di Indonesia. Kedua itu karena ada perbedaan bahasa. Nah, karena beliau baru 2 tahun kan di Indonesia, itu kendala di bahasa pada saat mau mau jelasin ke mereka cara kerja, minta mereka cepat selesai itu. Nah, kadang kendala di bahasanya itu kesulitan beliau tuh biasa di lapangan itu seperti itu. 还有就是在印尼可以再发展的，在你工作方面的是什么东西？就是其实还是提到效率的问题，在我觉得就是说整个印尼如果人员的工作效率如果能提高起来，其实印尼是一个幸福感非常好的国家。我认为没有什么其他可改变的，就是说生活也好，饮食方面也好，它是融入了好像很多国家，不单单是印尼本土的饮食文化，它引入了很多国家的文化，包括中国的、日本的餐饮、韩国的餐饮等等，这反正很多国家，我认为没有其他可以就是说再提升的。我不是说再提升，就是说，怎么说呢？就是说对我来说很好，就是说我很习惯这边的生活，包括饮食、餐饮各个方面，就其他都很习惯，都很喜欢。Kalau dari sisi perkembangan Indonesia tuh, kalau dari segi pekerjaan Mr. Wang ini kan, yang interior kan ya. Nah, maksud Mr. Wang di sini tuh kalau yang dari sisi dia itu sebenarnya kalau Indonesia itu bisa bekerja dengan cepat seperti orang luar, mungkin aja Indonesia itu bakalan majunya sangat pesat gitu loh. Bakalan majunya sangat pesat, apalagi mau dari segi makanan ataupun konstruksi ataupun yang lain-lainnya itu bisa pesat sekali. Cuman itu aja sih yang maksudnya tuh yang harus dikembangkan kalau dari sisi pandangan dia ya. Oke. Gimana caranya supaya orang-orang Indonesia bisa bekerja lebih cepat kayak gitu? Gimana? Ada nggak? 你这边有没有想法，就是怎么样，就是为了印尼人可以就是工作的很快的那种？没有，我现在总的思维是，就是说我一定要融入印尼的文化。Karena katanya itu tuh kayaknya udah budaya Indonesia, kayaknya susah diubah, harus balik lagi ke diri mereka masing-masing. 因为我是不可能改变印尼的，我只能去适应印尼的文化。Katanya beliau juga nggak bisa kayak merubah mereka, tapi mau nggak mau beliau yang menyesuaikan budaya mereka gitu. Thank you so much. Ini kebetulan emang udah terbukti hari ini kita podcast agak telat nih. Jadi sorry banget ya. Jadi harus kita benahi sama-sama ya teman-teman ya, ini juga pengakuan dosa kita harus benahi sama-sama ya. Nah, kelihatannya saya China tapi saya nggak bisa bahasa China ya. Saya China Indo. Oke. Thank you so much Mr. Wang. Selanjutnya mungkin dari ini. Oke. Kendala berbisnis di Indonesia. Indonesia
kalau mau berbisnis itu harus punya mental yang kuat. Ya itu paling penting. Karena mental Indonesia ini bicara tadi tentang budaya yang sudah berakar, mau dirubah pun prosesnya kelihatan lebih panjang. Karena aku lihat yang pertama ini Indonesia ini kan sumber daya alamnya kuat ya, tinggi, besar, melimpah, kaya raya. Lo lempar tomat keluar tomat, lo lempar cabai keluar cabai. Di Korea lo lempar tomat ya kan mati, lo lempar cabai mati, nggak ada apa-apa, nothing. Gunung-gunungnya nggak ada apa-apa. Di sini you see, it's very beautiful in Indonesia. Ada semua. Ya, jadi sebenarnya itu peluang untuk orang-orang Indonesia, hanya karena kenyamanan yang tadi udah dibilang sama Mr. Wang tadi, itu yang membuat Indonesia udah pewek gitu. Jadi untuk melakukan sesuatu nggak dibawa under pressure, nggak bawa tekanan. Korea ini lahir dari negara miskin, makanya mereka itu ada kimchi, dan kita harus lihat kembali, harus lihat backgroundnya juga, kenapa negara Indonesia tidak seperti negara maju yang seperti Jepang, Korea dan sebagainya. Kalau mau bilang Southeast Asia, Asia Tenggara, memang sekarang ekonomi Indonesia lumayan stabil dibanding negara lain. Tapi memang SDM-nya ini perlu diperbaiki. Pertama, mental mereka nggak kuat apa-apa, pasti baperan. Ya, kemalasan mereka itu juga tinggi. Dan memang disiplinnya mereka ini kurang. Aku orang Indonesia, myself ya kan, suami udah di mana, aku masih mandi contohnya. Jadi beda banget setelah aku masuk OTW ya? OTW kan, padahal lagi mandi. Nanti ya kayak tadi inilah sih today gitu kan. Yang mestinya kalau di sana kan waktu itu 5 menit itu udah berharga banget gitu, udah bisa melakukan something. Tapi mau tanggapi tadi Mister yang Spain, Mr. Seo. Oke, ya yang Spain itu untuk masalah senioritas itu, kalau aku lihat Indonesia ini very fleksibel. Mereka itu nggak seperti yang dibilang negara senioritas yang seperti Korea. Korea itu yang pertama ditanya bukan nama, lo umur berapa gitu loh. Jadi you know how to use your word to call opa, nuna, oni, jadi tahu. Itu senioritas. Dan di sekolah pun seperti itu. Kalau Indonesia nggak begitu. Yang perlu diperbaiki adalah memang sudah cara kerja yang sudah dibawa turun-temurun, dan ini pun aku lihat sih panjang ya untuk Indonesia bisa bertumbuh seperti menjadi negara maju, karena harus dari leadersnya dulu memang yang harus dibenahi. Baru kalau leadersnya udah oke, pasti ke bawahnya mengikuti kok, itu udah otomatis. Nah, kendalanya seperti itu untuk orang-orang Indonesia. Percepatannya juga kan sekarang harus bisa. Tapi aku lihat anak muda sekarang luar biasa Gen Z ini ya. Mereka juga percepatannya, tapi memang kayaknya perlu orang-orang Cina masuk sini. Belajar dari mereka gitu loh. Belajar sampai negeri Cina. Iya, belajar sampai ke negeri Cina. Lu kalau mau berbisnis harus belajar ke sana gitu. Jadi peluang potensi anak-anak muda ini besar. Hanya memang harus ada circle lingkungan yang harus membuat mereka bisa bertumbuh itu. Iya. Karena untuk berbisnis mental ya, itu yang paling penting. Mental yang kuat ya. Iya, mental yang kuat. Kalau di Korea gimana? Sedikit baper, Korea. Korea luar biasa gitu. Mereka sudah terbiasa. Kalau aku punya anak, lu sempat di sekolah di sini di international school, aku bisa pakai pembantu, pakai driver, bisa antar jemput, nungguin, mama masih bisa arisan. Di sana nggak bisa. Anakku itu kan di sana ada perbukitan, jalan kaki, mau capek, mau hujan, mau winter, mau salju di sini segini, mau hujan, mau apapun gitu. Badai di sana ada badai juga, ada typhoon. Mereka harus sekolah. Dan kadang kan kasihan kan, aku bilang ya kan udah nggak usah sekolah, besok mungkin nggak bisa, mau bikin saya goblok, jadi bikin tertinggal gitu. Itu cara main saya. Anakku yang paling besar 19 tahun. Jadi yang kedua 15 tahun. Dan mereka itu semua sudah hidup di sana dan memang punya under pressure juga kuat, baik dari mereka masuk mulai sekolah pagi, pulangnya bisa malam karena mereka masuk akademi, terus belajar, nggak mau tertinggal dari yang lain. Oke, semangat mental nggak mau tertinggal. Yes. Kalau kita kan harus pus-pus, udah kalau kesini inilah kan. Kalau di sana nggak, udah terbiasa karena mereka melihat lingkungan sekeliling. Sama aja kalau lingkungan orang Indonesia di sekelilingnya orang-orang bertumbuh nih kayak Cina ini ya, ini luar biasa. Kalau Korea udah terlalu kecepatan kalau buat aku, karena orang Korea itu nggak sabaran. Mereka nggak bisa hal yang lama, mau menyesuaikan pun nggak, capek mental mereka. Gue yang punya duit terus gue harus sesuaiin mereka, nggak deh gue cabut gitu kan. Tapi kalau bisnis besar,
mereka akan masuk di sini menyesuaikan dengan. Tapi kalau untuk yang middle, aku rasa mereka udah cabut. Kalau ngelihat gayanya seperti itu, makanya itu yang perlu kita perbaharui bersama seperti itu. Butuh anak-anak muda seperti you gitu lah. Keren. Iya, paham ya. Jadi mindsetnya orang Korea, ya udah kalau misalnya 1-2 tahun nggak bertumbuh bisnisnya, udah kita coba cari lagi yang bisa jalan yang lagi bisa gini. menghasilkan cepat Bisa gitu. cepat. Sebenarnya kan bisnis itu kan nggak harus cepat gitu kan, Iya. perlu waktu ya. Iya. Tapi itu berbeda lagi memang cara pandangnya mereka. Iya. Menarik ya. Thank you so much ya. Nuna ya, Nuna Patricia. Ya. Jadi aku mau tambahan dulu sebelum ke Mr. Roni. Jadi semua hal yang kita bicara ini bukan buat menjelekkan kita, tapi untuk memperbaiki kita. Kita bisa lihat dari dua sisi, apakah ini serangan atau untuk memperbaiki. Ini untuk memperbaiki dan membenahi. Dan kedua, bahwa semua hal yang kita bicarakan di sini bukan berarti kita harus 100% seperti negara ini enggak, tapi untuk mengembangkan kita. Teman-teman setuju ya? Oke, selanjutnya kita ke Roni Sama, silakan. Mungkin sebagai pengusaha yang berbisnis di Indonesia, sisi point of view-nya rata-rata sama ya sama teman-teman yang di sini. Tapi ya satu hal yang saya bisa sampaikan adalah we do effort untuk membangun orang. Cuman ya why don't you do it from very fast moment. Jadi artinya kalau seandainya seumur 5, why don't you prepare for that. Jadi ya let's say saya mungkin bisa kasih masukannya ya dari pemerintahan atau negara ya you can support for those pendudukannya, those masa depannya, bukan mulai dari minus, Dari dini. ya jadi biar dari basicnya bisa kasih lebih baik. Kalau di Jepang tuh ada kurikulum pasti selalu di SD pun ada itu moral. Jadi saya hanya ada beberapa hal yang saya sampaikan ke istri saya untuk didik anaknya. Tolong diusahakan ada 5 hal. Bisa dikatakan thank you, bisa dikatakan sorry, janjian di Tepati. dan waktu tepat. Waktu tepat. Sama ya gerakan belakang tidak ada. Itu doang. Kalau saya sebagai orang tua, kalau seandainya bisa kasih tahu ke anak, ya saya rasa dia ready to study again. Jadi mulai dari awal. Mulai dini ya. Tapi kalau misalkan melihat Jepang itu kan, Jepang juga negara yang cukup disiplin ya, kayak disiplin. gitu. Ya. Kenapa bisa kayak gitu sih? Ya. Kenapa Indonesia nggak bisa? Mungkin ya emang setiap negara beda-beda ya asalnya gimana. Tapi mereka tuh lebih ke gimana ya, disiplin. Karena emang ya dari historical kali ya. Karena ada budaya turun-temurun ya. Tapi Indonesia sisi Indonesia juga ada yang hal-hal baik. Saya cuma masukkan kalau seandainya kalian effort di sudah dewasa atau ya why don't you do it from. Iya, benar juga. Jadi bisa tambahin juga ya. Boleh. Buat saya biarlah negara Indonesia jadi negara Indonesia. Nggak usah ikut-ikut loh Korea jadi Korea ya gitu. Korea ya udah biarlah dengan Korea gitu. Betul. Ini sama-sama kemerdekaannya lebih dulu Indonesia dari Korea. Korea ini negara miskin, sama-sama bulan Agustus, tanggalnya hanya beda berapa hari gitu. Tapi kenapa mereka melangkah lebih maju? Karena mereka menghadapi tekanan itu, kemiskinan itu. Kalau di sini kan ya semuanya bisa lah dilakukan gitu. Ya. Tadi yang sebut kimchi juga. Kimchi itu jadi makanan sisa sebenarnya diawetin ya. Karena saking susahnya. Di sini kita punya 2 musim doang ya, Iya. lebih enak ya. Lebih enak, iya. Nah teman-teman, jadi aku bantu dari Roni Sama ya. Tadi inputnya cukup oke juga. Bagaimana kalau yang udah dewasa agak sulit nih. Gimana kalau kita pemerintah dan orang tua mulai ke yang dari dini, anak-anak kita sendiri. Jadi parenting ya. Bagaimana dengan moralnya? Makanya kalau bisa di sekolah anak SD udah diajarin buat moral dan pendidikan mental segala macam juga bagus juga gitu deh Roni Sama. Thank you so much ya. Nah, kita ada sedikit selingan ya, sedikit permainan ya, boleh dibawakan tim, silakan ke studio. Iya. Ya. Jadi ini ada sedikit games ya, games tebak-tebakan ya.
Oke. About food. Iya. Kalau buat Bu Patricia kayak gampang nih. Jadi kita akan ada ini teman-teman lihat dari layar sini. Cuma nanti teman-teman di penonton akan lihat dari atas kepala kita ya muncul ya. Nah, jadi ini adalah makanan-makanan khas di Indonesia. Nah, kita mau minta teman-teman di sini yang dari luar apakah tahu? Apakah bisa sebutin kira-kira ya? Kalau yang udah lama mungkin kayak Bu Patricia, Mr. Seo tahu. Nah, kayak yang baru Mr. Wang atau Mr. Roni mungkin bisa coba ya. Dan ini dari yang muda sampai yang susah. Ini yang pertama, silakan. Dari Mr. Wang dulu. Apa? Gambarnya apa nih? Makanan apa kayaknya? Saukau. Ya. Kalau Mr. Roni? Sate. Nah, kita ke bawah selanjutnya. Sate lontong ditambahin. Kalau Bu Patricia tambahin suka taichan apa yang kecap? Aku tambahin itu ada sambal mangga. Oh. Itu ada jeruk limau. Ke bawah bisa? Kita ke bawah bisa? Enggak bisa ya? Coba kita next satu ini ya. Iya. Oh ya, ada daun pisang. Nah, ini kira-kira apa nih? Ya, Mr. Wang coba kita. Yes. Soto ayam nggak itu? Ayam. Soto ayam. Oh, tahu, Mr. Wang tahu ya. Mr. Wang tahu ya. Ini bukan opor ayam. Opor ya. Opor, beda. Beda. Kalau soto. Oh iya. Opor ayam. Iya, opor ayam. Mungkin bisa bantu jelasin dulu Bu Patricia bedanya. Kan ibu-ibu beda opor sama soto. Soto ini bersantan, yang itu nggak pakai santan. Soto Iya. apa ayam? Kan Iya. yang dibilang nggak pakai santan. Kalau ini kan opor cuma ayam doang kan. Soto biasanya ada topping-topping yang lain. Iya. Ada Iya. topping kayak bihun atau apa tergantung kan daerahnya. Benar. Kita lanjut. Nah ini. Ini apa nih? Nah, gado-gado. Bukan, gado dong. Oh, Mr. Seo juga salah nih kayaknya. Yang jelas bukan salad ya. Benar. Hampir benar, tapi versi itu. Betul. 蔬菜蘸的那个 Sangat 酱， itu ya. 蔬菜蘸一个酱。 Apa? Jadi jawabannya karedok. Karedok. Jadi rujak itu ada beberapa jenis Rujak. kan. Oke. Kalau gado-gado itu yang matang ya, setahu saya. Tapi kalau yang mentah sayurnya itu karedok. Oh, itu. Iya. Tadi Mr. Roni tahu tadi? Ya, baru satu. Barusan. Kalau gitu jawabannya jangan dikasih tahu dulu. Oh, tadi benar siapa? Udah dari Oh, Mr. Seo. Oh, Mr. Seo. Ya benar. Ini kompetisi yang paling lokal gitu. Siapa yang paling Suka karedok? Suka. karedok ya? Itu aja. Enak ya? Makanan Oh, Indonesia suka nggak ada. Mr. Wang suka. Suka juga ya? Gak tahu namanya tapi suka ya? Enggak tahu namanya suka ya? Saya lebih suka yang gado-gado. ya. Oh. Matang sama berarti. sama Matang. sama. Ya. Oh. 那个 Tapi 吃的 dua-duanya 时候我 nggak 不喜欢蘸那个酱吃，然后我就这样把蔬菜拿着直接吃。 Gado-gado matang. Oh, gado-gado matang. Oh. Ini apa? Tebak nih apa nih? I know lah, setiap hari saya di pusat belanja ini. di Japanese pasar. Nigiri nggak? Nggak coba ya? Lempar, right? Bukan lempar. Bukan lempar. Apa coba? Sakit dong. Nasi liwet. Bukan nasi liwet. Bukan. Lempar. Lempar. Kalau lempar sakit saya. 那个像粽子一样长长的那个 Lempar. 直接包的 lempar。 Iya, lempar. Hampir benar. Hampir benar, Mr. Ini gambar kelima ya, ada Ya. 10 gambar nih. Ada 10 gambar. Nah ini, Gampang ya ini ya. gampang. Gampang. Ya. tuh. Boleh lah ini. Silakan. Boleh. Boleh. Jawab. Lima guys. Pernah makan nggak Mr. Wang? nasi kan itu. Nasi. Kuning-kuning itu nasi ya. Ya. Ya ini spesialis acara kan. Ya. Kalau acara-acara pakai ini 黄 biasa. 放那个叫什么说？黄色叫什么呢？黄色不kuning nasi？ Nasi. nasi kuning。 Udah benar. Nasi kuning kan? Udah benar. Udah benar. Tapi ada nggak di China ada nasi kuning? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Kita buka bisnis nasi kuning di China. Nah ini nih. Nah ini lumayan susah nih kayaknya. Kayaknya orang Indonesia ada yang tahu, ada yang nggak juga. Nggak tahu, Mr. Roni nggak tahu. Urap. Oh iya. Apa tadi? Urap betul. Urap. Iya, Iya, urap. betul. Kayaknya di ininya cuma ngasih yang gitu doang. Urap, Urap ya. ya. Cara masaknya gimana urap nih kok?
Cara masaknya, pakai apa nih? Pakai ini makan Kelapa. Kelapa. sayuran matang ya. Oh, Mr. Seo pernah masak lengkap? Sering makan tapi Oh, sering masak. makan. Oh, iya. Jadi walaupun Yes. sayuran doang tapi jenisnya banyak ya. Iya, ini salad Indonesia ya? Nah, Salad. urap. Urap. Bukan. Oh, coconut ya, pakai coconut, pakai kelapa. Kemudian ini ada nih. Nah, ini ada clue-nya tuh. Ada gambar, ada clue-nya. Ada hewan-hewan. Bogana. Nasi bogana, bukan. Belum tempat. Lihat clue-nya. Clue-nya apa itu? Nasi Apa itu singa. dulunya? Oh, kucing, nasi kucing. Iya, nasi kucing. Ini makanan khas kota apa ya? Nasi kucing ya? Hah? Jogja ya, Jogja. Ini yang harga yang 5.000-an. Iya, 3.000, Waktu 5.000. saya datang kemarin masih 3.000. 3.000. Nasi kucing. Jadi kecil ya, kecil banget. Di sini juga ada, di sini juga masih ada di SD. Rumah udah funny-nya mah. Khas Yogyakarta ya. Jadi biasanya makan Java. buah tiga ya. nasi kucing nggak? Sesuatu di Penopang Jogja. ekonomi mikro. Oh. Itu yang saya bilang kan tadi nanya apa yang disukai dari Indonesia ya. Everything bisa dijual. Iya, betul. Tapi ini nggak bisa buat diet, karena kalau makan pasti 4-5 bungkus ya. Awalnya mau diet tapi Iya, awalnya diet nggak bisa, makannya banyak lagi Kita ini. ke 8 ya. Iya. Nah, Apa nih kira-kira nih? Gak tahu, Mister Roni 你 nggak 最喜 tahu. 欢吃的那个 Mister Seo tahu nggak? 那个绿色的 tahu 那个 yang isinya gula tapi saya lupa namanya. nah, coba itu. Mr. Roni. apa itu? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Dada gulung. Nah, itu nggak ada gula. Bukan, Yang bukan. depannya itu yang isinya gula. Isinya apa? Gula. Isinya gula. Benar, gula merah. Isinya gula Pakai merah. Santan, atasnya putih-putih. Kue putu. Nah, betul. Ini bisa ada bunyinya tuh, gitu ya. Iya. Lagi ngobak ya. Gerobaknya biasanya ada. Hah? Lagi kecil ya. Kue putu, putu manis 喜 ya. 欢吃这个吗？ Biasa. Manis. Balinese cake ya. Iya, di Bali banyak ya. Nah, Lanjut. Di Jakarta jarang ketemu. nah, ini apa nih? Ini saya nggak tahu namanya, kok tapi tahu ya tapi ya. Nah, aku juga nggak tahu ya. Oh, kita di orang Indonesia juga nggak tahu namanya. Tim bisa bantu tim. Dimakan. Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Ah, iya betul. Apa? Getuk. I Getuk. don't know the back name, Lindri. Iya. Oh, Getuk Lindri, iya betul. Itu kan family name-nya. Iya, Getuk Lindri. Nah, ini bisa dijelaskan Bu Patricia, ini gimana nih makanan apa nih? Ini tuh singkong ya? Singkong. Singkong. Oh, Dia singkong diolah. difermentasi. Singkong difermentasi ya, dia warna-warni, kasih pewarna ya. Warna ya. makanan bukan Iya, iya. pakaian. Nah, ini yang terakhir ya. Oke. Nah, ini sayur juga nih sama. Ini banyak yang suka makan nih kira-kira Iya. di Jakarta pasti Wait, banyak. wait, 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 wait. Gak ada. Ya, I know. Anda tahu? Boleh? Boleh. Boleh. Pecel. Iya. Ada di pasar modern. Ada. Ada modern taruh di BSD juga. Berarti sekarang PR-nya Mr. Wang cobain 10 malam. Ada PR. Ada PR dikasih aja. Enak banget. Aku ada taman nangis. Malaysia. Dikasih PR 我 nanti 最近 coba. 都没吃过。 Dikasih Ada PR. banyak yang dia belum makan. Iya, nanti harus cobain Nanti satu makan ya. PR. Ntar kita ajak makan ya. PR diajak makan ya. Oke, teman-teman. Oke, seru banget tadi kita udah main games ya, teman-teman ya. Nah, kita tinggal beberapa pertanyaan terakhir ya. Mungkin mengenai spiritual, kita teh hangat. Biasa konsepnya selalu ada mengenai spiritual kalau David ya. Nah, Ya. ada nggak mungkin pengalaman spiritual yang membawa teman-teman datang ke Indonesia? Ya, mungkin boleh diceritain nih. Kalau saya susah menjawab itu karena memang saya dari muda di sini. Oke. Jadi bukan pengalaman spiritual membawa saya ke sini, tapi saya di sini menemukan pengalaman spiritual, yes. Oke. Tapi bukan karena dari sana ke Oke. sini ketemu gitu. Menemukan pengalaman spiritual seperti apa? Oh, Maksudnya? banyak. Ya. Dalam misalnya Mungkin ini yang agak paling sulit. berkesan, yang paling Iya, diingat iya. ya. Misalnya ketika ini maksudnya pengalaman pribadi, Ya. mengalami kesulitan pribadi atau boleh. harus berkaitan dengan masyarakat Indonesia enggak kan? Enggak. Pengalaman pribadi Ya, aja. pengalaman pribadi. Ya misalnya saya pernah mengalami kecelakaan, lalu untuk dari kecelakaan itu saya mengalami cacat ya, jadi saya kehilangan my vision gitu. Itu saya alami di sini. Saya lagi berpikir kalau misalnya itu saya alami di luar negeri, belum tentu akan semudah mengalaminya di sini. Perhatian orang-orang, bagaimana saya istilahnya recuperate, apa sih bahasa Indonesia recovery Recovery. dari keadaan tersebut.
Karena, nah itu tadi, saya balik ke kolektif. Orang Indonesia itu kan kolektif kebersamaannya tuh kuat ya, memperhatikan, peduli. Belum tentu kalau di luar negeri. Pengalaman spiritual yang saya alamin adalah di sini saya lebih mudah untuk nerima itu sebagai sesuatu yang ujian hidup, ujian terhadap keyakinan saya terhadap my Lord, dan dengan orang-orang yang misalnya saya ke suatu tempat, orang akan nanya, didiamin aja gitu. Kalau misalnya saya tinggal di Belanda atau saya bayangin ya, orang mana mau tahu. Kalau di sini orang peduli, dan saya anggap itu spiritually that's also an Indonesian strength. Yes. Karena kita bisa ngomong banyak jeleknya Indonesia, gini ya gitu. Tapi dalam hal itu kepeduliannya tinggi. And to me that's spiritual gitu. Saya mengalami itu di negara ini gitu. Selebihnya saya harus masuk ke yang sifatnya pribadi ya. Bisa kan skip skip aja. Karena pemulihannya nggak mudah, dan saya harus mengalami proses yang dipermudah dengan keberadaan saya di sini. Wah, luar biasa itu. Teman-teman saya, orang di kantor, ketika I don't think ya, kalau saya mengalami kecelakaan di Belanda, orang mau datang ke rumah sakit. Di sini seluruh kantor datang, kolektif. Sekalian holiday. Dan satu yang datang rombongan. Itu but that is power. Sorry, saya kena. But that is power. Yes. Itu tadi saya bilang kan, kolektif ada bagusnya. Kita merasa diperhatikan, merasa kayak sama rasa lah gitu ya. Orang bilang timbang terimanya ada empathy. Empathy-nya. Saya masih ingat itu. Datang semua. Bilang, wah ini nggak ada yang kerja nih. Betul. Tapi itu tadi kan sama dengan training gitu. Dianggap holiday juga. Oke, thank you ya. Thank you Mr. Seo. Jadi mungkin di Indonesia kadang ada bahasa bilang kepo. Padahal itu bukan kepo, mungkin peduli. Dan itu yang dirasakan oleh Mr. Seo. Thank you Mr. Seo. Dalam hal itu ini Indonesia banget itu. Nah, kalau Mr. Wang, mungkin aku sedikit ubah pertanyaannya biar lebih nyaman ya. Jadi Mr. Wang ini datang dari negara yang kita sama-sama tahu kurang banyak yang beragama. Betul ya? Kurang banyak beragama, tapi aku tahu betul ya, karena kami CS nih. Kami pergi ke Bali bareng, nongkrong bareng. Jadi keluarganya Mr. Wang ini tapi memiliki agama gitu ya, beragama ya. Kok bisa gitu? Ini sebuah pertanyaan ya, di negara yang jarang beragama tapi kok Mr. Wang sama ibunya, sama keluarganya mau memilih punya agama gitu. Kenapa memilih spiritual? 他问的问题就是这样，他说在中国就是很多中国人就是没有宗教的嘛，可是呢，他说这段时间呢，他跟你就是接触的时候，他知道你家人跟比如你父母你这边就是有宗教嘛，然后他说为什么就是你家人有这个宗教？ 其实中国不是说没有宗教，中国的宗教非常多，有基督教，有佛教，有道教，还有伊斯兰教也有。然后就是他们，其实因为中国也是多民族国家，很多民族，它各个民族里面的信仰也很多不一样。我家里人是信基督教，我从小其实也接受了那个基督教的一些熏陶，但长大了以后就会觉得，有的时候工作啊或者时间过多于工作了以后，就会把这些宗教的一些什么仪式啊或者什么，就等于是没有去拜拜了。但是呢，中国人我们所有的中国人，每一个人都有自己的信仰。他信仰的东西，他不一定要比如说去拜拜啊，或者是以某一种形式更多的去做这些事情。在工作的人啊，但如果是像一些老年人啊，或者小孩子啊，或者怎么样，他们就是没有工作的，不需要工作的人，他就会去那些教堂啊或者那个佛堂里面去拜这些。 Katanya sebenarnya kalau di Cina itu bukan nggak ada. Dari Mr. Wang bilang kalau yang dari Cina ya itu bukan nggak ada agama sih. Di Cina itu juga banyak agama, kayak agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Tao itu juga ada.
Nah, setiap di sana itu tuh berbagai suku sih. Setiap suku itu ada agamanya masing-masing. Nah, tapi Mr. Wang sendiri beliau menganut agama Kristen karena memang dari kecil keluarganya itu memang menganut agama Kristen. Dia dari kecil memang udah sering ini kan ke gereja sembahyang. Karena pas udah besar aja karena sering kerja kan, jadi tuh udah jarang beribadah gitu loh. Nah kalau yang orang China itu rata-rata yang keluar kerja ataupun mereka yang punya pekerja itu udah jarang beribadah. Maksudnya tuh jarang beribadah sesuai agama mereka. Tapi kalau yang masih anak-anak ataupun yang orang tua itu mereka masih taat beribadah sesuai agama mereka masing-masing gitu. Thank you so much ya Mr. Wang buat jawabannya. Selanjutnya dari Bu Patricia berarti ya. Kalau Bu Patricia mungkin kan udah nyaman di Korea gitu, maksudnya wah kalau di negara maju ngapain? Maksudnya apakah ada sebuah purpose atau sebuah gerakan yang rasanya spiritual mau berbisnis sama Indonesia gitu? Kalau berbisnis dengan Indonesia karena pertama yang tadi aku bilang itu karena SDM-nya besar di sini luas dan kedua marketnya. Tapi kalau bicara tentang spiritual journey, justru aku bertumbuhnya justru di Korea. Korea itu non-religion atau ateis itu sekitar 50 something. Dan 25% itu Christian, itu udah Katolik, Buddha, dan sekarang ada Islam juga. Hanya saja aku rasa dan aku bertumbuh di sana. Aku dikelilingi pendoa, dan gereja aku itu salah satu mega church. Dan hidupnya hanya pagi berdoa terus dan malam juga ditutup dengan berdoa tiap hari 3 jam. Jadi itu yang membuat aku bertumbuh dan aku bisa sampai sekarang ya Tuhan masih puji Tuhan diberkati lah ya. Karena meskipun melewati banyak tantangan tapi aku rasa melalui spiritual journey itu aku dapatkan di Korea. Banyak orang-orang kuat di sana untuk berdoa. Mereka hidupnya hanya dengan firman dan doa. Dan kalau mau aku lihat negara yang bisa maju dan bertumbuh itu selalu negara yang dipenuhi juga orang-orang yang berdoa. Aku lihat. Jadi di mana ada missionary yang dikirim, di situ negara pasti bertumbuh gitu. Korea banyak sekali mengirim missionary. Tapi lepas dari semua itu ini pengalaman pribadi dan ini bisa menjadi kesaksian semua juga bahwa Korea ini juga pertama kali masuk itu dari missionary Amerika yang akhirnya kalau mau lihat gereja bicara denominasi gereja Katolik terbesar ada di Korea, gereja karismatik terbesar ada di Korea, gereja Presbyterian terbesar semua ada di Korea, Anglican terbesar ada di Korea. Baru tahu loh. Baru tahu ya, oke. Jadi kebayang dong atmosfernya gitu. Dan itu membuat mereka maju dalam semua sektor. Wow. Ya, dan itu pun negara Amerika juga mengadopsi itu dan sekarang aku lihat banyak negara-negara lain juga sudah mulai masuk dengan kegerakan-kegerakan ini akhirnya membuat negara mereka bertumbuh. Gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya kuasa kedaulatan Tuhan ada di negara-negara. Wow. Dahsyat. Thank you so much ya. Patricia, Mrs. Patricia. Selanjutnya dari Roni sama mungkin ada yang mau diceritakan mengenai spiritual life atau ini? Kalau saya lahir di Jepang sebagai orang Indonesia. Jadi di situ saya lahir dengan agama Katolik karena ikut sama yang nenek yang Manado. Jadi sehingga bapak dan saya juga ya udah Katolik dari awal. Cuman kalau di Jepang tuh ya setahu saya nggak begitu banyak hafal, cuman ada Shinto dan Buddhism itu yang rata-rata mayoritasnya. Cuman after war kan Jepang udah terima yang luar negara yang masuk ke Indonesia, Jepang lain. Dan habis itu ya ada perkembangan di situ emang. Jadi semua budaya dan lain-lain itu ada perubahan dan hidup. Ya, sama Ibu Patricia juga bilangnya sama ada membawa inovatif dengan sekaligus gitu. Dan kalau di Indonesia, yes, as you see, rata-rata mayoritas ada satu Islam naik US dan ada yang Buddhis, Katolik dan lain-lain. Ya, saya rasa emang sekarang sudah mulai berkembang juga. Indonesia udah mulai terima banyak culture dari luar juga. Dan saya rasa ada waktu yang bisa inovatif sekaligus dengan keadaan sekarang. Sorry kalau bahasanya. Ya.
Oke, thank you so much Roni sama. Nah, kita udah di penghujung acara ya. Kita tinggal terakhir, ini pertanyaan terakhir ya, kesan pesan aja selama di Indonesia. Udah gitu kita akan closing statement ya, David ya. Mungkin silakan dari sahabat kita, Mr. Seo di ujung kiri. Pesan-pesan gimana? Kesan selama di Indonesia. Selama Indonesia. Kesan atau pesan? Dan dua-duanya. Oh, terakhir. Kesan. Ya, again ya, karena situasi saya unik. Jadi walaupun saya orang Spanyol, lahir di Belanda tapi besar di Indonesia, saya bisa dibilang bicara atas nama orang Indonesia sendiri. Ya, boleh. Saya WNI dan kalau ditanya you apa, kalau orang nanya ke saya selalu akan nanya kamu orang apa? Indonesia. Begitu saya dibilang, ya, saya sempat mengalami yang namanya sebenarnya saya orang apa ya gitu. Identitas waktu saya masih muda. Bisa menemukan itu, saya ngelihat, saya bangga sekali. Jadi WNI, bangga jadi WNI. Negara Indonesia. Karena sebetulnya nenek saya, buyut ya, jadi ibu dari oma saya dari pihak ibu orang Makassar. Jadi saya masih ada sedikit turunan Indonesia. Ya sedikit sekali gitu ya, tetes lah begitu. So kesan saya lebih ke ini negara yang hebat. Saya berkaca dari saya tumbuh berkembang di negara yang hebat. Saya melihat kenapa saya suka Indonesia, saya suka sekali eksotisme Indonesia dan keragaman. Kalau orang bilang selalu keragamannya kan, saya melihat ya cuman sayang ya setiap daerah itu kayak seperti bangga dengan daerahnya masing-masing. Kalau kita dibilang satu gitu, tapi ya masih kalau kita pergi ke daerah lain ya masih sangat kedaerahan kalau saya bilang ya, nggak kayak masih dengan orang yang dari daerah lain masih beda gitu. Apalagi kalau di tempat kerja. Jadi saya tetap mau bilang bahwa saya bersyukur saya berada di negara yang hebat. Saya bersyukur bahwa saya tumbuh dan besar di Indonesia. Dan this country has power. Sayang, ibu tadi bilang SDM. Ya karena saya membidangi SDM. Saya sedikit mau kalau mau kesan dan pesan ya saya akan masuk lagi ke yang senioritas tadi. Karena saya memang selama hampir 30 tahun udah berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang saya lihat adalah dari kacamata itu. Saya justru mau itu sebagai pesan. Dan Indonesia ini hebat, tapi kalau dari kacamata saya budaya bahwa pengembangan orang sangat tergantung ke jabatan, bukan ke kualitas orangnya, itu sangat nyata di Indonesia. Orang bisa nggak berkembang hanya karena beberapa orang tertentu justru menggunakan tenure-nya, masa jabatnya, you name it lah ya. Cara membuat keputusan juga harus menggunakan seseorang. Akibatnya tidak delegasi. Itu kan banyak terjadi tuh, nggak delegasi. Kalau saya lebih karena saya seorang consultant leadership, saya melihat negara ini hebat sekali. Tadi kan ada istilah bahwa kalau kita menemukan, kalau kita bukan hanya bisa menemukan, tapi bisa mengcapitalize, memanfaatkan dengan benar, dengan strategik, the power we have. Kalau ibu tadi bilang sumber daya manusia, sumber daya alam, dengan benar ya, bukan kayak sekarang semua hutan gundul gitu. Well, yes, saya malah bilang jangan-jangan Indonesia bisa jadi negara paling hebat di dunia, number one malah. Saya menganggap itu. Dulu pernah ada joke-nya kan, kalau semua orang Jepang datang ke Indonesia, semua orang Indonesia ditaruh di Jepang, dalam 5 tahun Indonesia akan jadi negara nomor 1 karena SDM-nya Jepang yang pegang. Itu joke zaman 20-an tahun lalu banget. But there's a meaning in that anecdote, yaitu kita underestimate our power. This is a super power country dari sisi manusia, sumber dayanya, dari kemampuannya, dari alamnya, dari semuanya lengkap. Makanannya barusan. So, kalau Indonesia bisa bangun, istilahnya raksasa tidur gitu. There is almost no istilahnya nggak terbayang apa yang kita ini bisa lakukan di dunia ini. So that's my pesan. Thank you, Mr. Seo. Thank you ya. Jadi kesan pesan penutup kesan pesan selama di Indonesia ya mungkin. 他说就是你这边对印度尼西亚有没有什么感想和寄语没有？就是评价、感想和评价之类的。印尼这边的生活让我感觉非常的舒服，就是生活节奏，然后这里又有很多好吃的
海鲜，然后还有各个国家的各种美食。那其实我觉得很好。如果是我的话，有机会我会一直在印度尼西亚生活下去。但是首先我要把印尼的各种文化要了解透，特别是语言方面。那他对印度尼西亚的基于，作为世界第4大人口国，要怎么说呢？基于是。我在想一个寄语是怎么说呢？应该是我们中国话叫展望未来会越来越好。差不多吧，就是这样吧。展望未来越来越好。Ya. Dia kalau kesan masih selama di Indonesia itu dia merasa hidup di Indonesia itu sangat enak ya, sangat nyaman di sini. Habis itu karena di sini banyak makanan yang disukai dari berbagai tempat gitu loh. Makanan khas di sini termasuk seafood itu terutama dia karena pencinta seafood, jadi dia suka sekali sama seafood. Untuk pesannya Indonesia, dia berharap Indonesia makin ke depannya itu makin berkembang dengan ini, makin maju gitu lah. Makin berkembang, makin bagus gitu. Amin ya. Selanjutnya, thank you so much Mr. Wang. Selanjutnya dari Nona Patricia. Ya, Indonesia itu perlu kita nikmati. Negara ini negara indah, negara sangat kaya, dan orangnya ramah tamah. Jadi luar biasa kekeluargaan di Indonesia, kebersamaan di Indonesia itu luar biasa, dan itu perlu kita nikmati karena itu anugerah. Nggak semua negara seperti orang-orang Indonesia. Pokoknya kalau udah ada tegur-negur saling bisa, pasti Indonesia ya kan? Karena memang kebersamaan mereka. Jadi ada istilah unity in diversity, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, satu inilah yang gak didapetin dari negara lain. Kita perlu bersyukur. Mungkin ada kekurangan yang lain, tapi biarlah Indonesia ini tetap dipertahankan dengan budayanya. Itu kesan saya karena saya orang Indonesia juga dan saya bangga gitu dengan keluarga, teman-teman, very friendly. Beda dengan saya tinggal di Korea. Tapi itu ada plus minusnya. Dan untuk pesannya, Indonesia doesn't lack of potential opportunity. Jadi kalau kita lihat banyak orang-orang yang berpotensi, sangat talent orang-orang Indonesia untuk go global itu sangat terbuka besar untuk go globally. Hanya kita perlu confidence. Kayak aku ini terlalu confidence sekali. Jadi aku dipercayakan di Korea itu sebagai wakil ketua pengurus inti dari berbagai organisasi yang membawahi pengusaha dan investor. Hanya aku orang diaspora, orang Indonesia ataupun orang asing. Lain-lain Korea nih. Di Indonesia pun dipercayakan Tuhan ya sebagai chairperson International Partnership Collaboration. Terus sebagai kemarin baru dilatih ketua Perempuan Indonesia Maju Korea Selatan dan ketua umum pengusaha Kamar Entrepreneur Indonesia, dan ada beberapa organisasi lain yang mempercayakan kita, dan tentunya aku hanya menanamkan ke orang-orang Indonesia, ayo confidence, you can go globally gitu loh. Karena potensi kalian itu sangat luar biasa gitu loh. Pergunakan itu. Dan itu kami menjadi jembatan IPC ini untuk menjembatani antara Indonesia dan Korea, itu saja. Oke, thank you so much Nona. Selanjutnya dari Mr. Ya, rata-rata sama yang teman-teman di sini. What they already talk about, yes, I setuju and I really think the same. Cuma mungkin kalau mau seandainya dari saya ada pesanku Indonesia itu ya sekarang yang bapak ibu yang sudah punya anak atau mau ada rencana mau ada anak, yes, let's do it from right now. Kita didik lebih mana ya, ada kata-kata yang tepatnya parenting ya, lebih apa ya namanya, bertanggung jawab apa gitu nih saya, disiplin baik. Ya, disiplin baik. Karena they are future of your country, Indonesia. So yes, I'm sure you can do this, we can do this, and I hope dengan
masa depan Indonesia yang mereka ini kita bisa meningkat lagi yang ininya kesejahteraan Indonesia lebih baik ya. baik. Baik. That's it. Thank you. Thank you Mr. Rani ya buat gen alpha, gen beta itu ya. Iya. Mungkin selanjutnya terakhir dari closing statement dari kalau David, closing statement silakan kok. Iya, kalau dari saya mungkin kita tadi udah belajar ya dari negara masing-masing ya, mulai dari Jepang, Korea, China dan juga dari yang udah lama ya mungkin di Spain dan juga udah lama tinggal di Indonesia. Jadi kita lihat bagaimana Indonesia itu begitu indah, Indonesia itu begitu punya banyak potensi. Tapi kalau kita bisa bilang tadi ya mungkin raksasa yang tertidur ya. Dan kita lihat bagaimana banyak potensi-potensi yang bisa kita gali. Indonesia tetaplah menjadi Indonesia, tapi jangan sampai hal-hal yang mungkin jadi PR buat kita terlena di situ. Kita harus belajar supaya memperbaiki itu, supaya kita bisa nggak cuma jadi negara berkembang aja, tapi negara yang maju juga. Apalagi kita juga tadi kalau disampaikan kita banyak anak-anak mudanya nih kayak gitu. Ini waktunya anak-anak muda menjadi generasi pelurus, bukan hanya penerus bangsa Indonesia. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you semua teman-teman. Episode kali ini kami dedikasikan buat semua teman-teman anak-anak muda satu Indonesia, supaya dari hal ini kita bisa banyak yang kita pelajarin, bukan untuk menjelekkan atau menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki, meningkatkan, dan supaya kita jadi lebih baik ya, Indonesia yang lebih baik. Bangga jadi WNI. Terima kasih semua. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa di Thank you episode semuanya. selanjutnya.